Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisar Tedi dari Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera dengan NIM 121400558. Saya adalah mahasiswa mata kuliah Keamanan Cyber IF 4026 kelas RB. Baik, selamat datang di video presentasi saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses belajar saya dalam menguasai domain kedua dari Body of Knowledge CISSP, yaitu Asset Security. Saya juga akan menunjukkan bagaimana saya memanfaatkan teknologi AI terbaru seperti Notebook LM, Google Gemini, Google AI Studio, dan belajar lagi AI untuk memperdalam pemahaman saya dalam keamanan cyber. Baik, mungkin di sini banyak teman-teman ataupun saya sendiri yang belum tahu banyak tentang domain 2 dari CISSP ini yang membahas tentang asset security. Jadi, domain ini berfokus pada perlindungan aset informasi melalui kebijakan, prosedur, klasifikasi data, hingga kepatuhan terhadap regulasi. Penguasaan domain ini sangat penting untuk memastikan keamanan data dan sumber daya organisasi. Dan mengapa kita menggunakan AI dalam mempelajari domain ini? Nah, dengan banyaknya materi dan kompleksitas keamanan cyber, saya memilih untuk memanfaatkan AI sebagai alat bantu belajar karena kemampuannya dalam merangkum konten yang kompleks secara cepat, menjawab pertanyaan yang spesifik dengan konteks yang tepat, membantu membuat catatan dan sumber belajar yang terorganisir, serta memberikan simulasi atau contoh praktis yang relevan. Oke, mungkin langsung saja. Sebelum itu, saya akan mengecilkan dulu kamera saya biar kita sama-sama belajar dari screen saya. Oke, mungkin segini cukup. Kita akan masuk ke pertama. Berikut adalah spesifikasi dari tugas ini sebagai bentuk penilaian ujian akhir semester juga, teman-teman. Nah, langsung saja. Pertama kita akan masuk ke Notebook LM. Nah, karena ini kita mempelajari tentang domain 2 CISSP, kita buat saja baru untuk videonya, untuk video ini. Nah, anggap saja kita di sini belum memiliki sumber pembelajaran, teman-teman. Sehingga di Notebook LM ini, seperti yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya, kita bisa menemukan sumber pembelajaran itu berdasarkan atau bersumber dari internet dengan menggunakan tools temukan atau cari. Kita coba cari domain 2 CISSP. Nah, jadi di sini ada cukup banyak sumber yang tersedia dari internet. Ada 10 sumber. Langsung saja kita impor. Nah, setelah kita mulai mengunggah berbagai dokumen dan materi pembelajaran terkait aset security ke Notebook LM, tools ini akan membantu kita dalam menganalisis, merangkum, dan membuat highlight penting dari sumber-sumber yang kita miliki, termasuk dari artikel dalam bentuk PDF maupun Google Docs. Selain itu, kita sudah membahas tentang fitur ringkasan audio atau audio overview yang sangat membantu untuk mempelajari materi yang atau sumber yang kita kasih di Notebook LM ini ketika kita sedang tidak statis gitu. Maksudnya lagi di luar atau lagi di perjalanan, kita bisa mendengarkan audio ini saja. Dan untuk percakapannya ini dia sangat komprehensif dan juga seru didengarkan. Oke. Di
sini ada beberapa sumber yang error, mungkin ada beberapa hal yang ya di sini dikasih tahu jika URL tidak valid, harap periksa URL-nya lalu coba lagi. Oke, mungkin kita mempelajari yang ada di sini saja teman-teman. Nah, kebetulan sebelumnya saya sudah mempersiapkan terkait prompt yang akan kita gunakan dalam menggunakan notebook LM teman-teman. Langsung saja di sini. Saya sedang belajar domain 2 CISSP tentang aset security. Tolong buatkan ringkasan lengkap dari dokumen ini yang mencakup: pertama, ada konsep dasar pelindungan aset informasi; kedua, kebijakan dan prosedur yang umum digunakan; ketiga, metode klasifikasi data; dan keempat, contoh implementasi keamanan aset di perusahaan. Berikan juga highlight poin-poin penting yang harus saya ingat untuk ujian CISSP. Jika ada istilah teknis yang sulit, jelaskan secara sederhana. Oke, coba kita kirimkan ke notebook LM. Sembari kita menunggu hasil dari notebook LM ini, mungkin kita bisa membuat untuk audio overview terlebih dahulu ya, biar nanti selesainya berbarengan. Kalau menurut saya notebook LM ini tools AI yang sangat overpower teman-teman, karena dia memberikan pengalaman yang luar biasa terkait hasil dari pengerjaannya. Nah, di sini udah selesai. Ada cukup banyak rangkuman yang dia berikan, dan saya yakin rangkuman yang diberikan ini sesuai dengan sumber yang kita cantumkan di sini dan sangat relevan. Oke, karena menurut saya ini relevan dan juga penting nanti untuk dibaca lagi, agar lebih mudah untuk dibaca, kita simpan catatannya. Dia akan tersimpan di sini. Oke, kalau kita ingin mencoba prompt dari notebook LM yang disediakan itu, di sini udah diberikan saran teman-teman, kayak siapa yang bertanggung jawab atas klasifikasi data dan lain-lain. Kita coba berikan 3 contoh ancaman keamanan informasi. Ini adalah prompt yang disarankan oleh notebook LM berdasarkan sumber yang kita cantumkan. Nah, dia sudah memberikan ringkasan. Kita simpan lagi. Dia otomatis akan memberikan judul sendiri yang sesuai. Oke, untuk overview audionya itu masih lumayan lama kemungkinan, jadi lebih baik kita lanjut dulu ya teman-teman selagi menunggu. Sekarang kita akan menggunakan Google Gemini. Nah, di Google Gemini ini dia memiliki beberapa model seperti 2.0 Flash, 2.5 Flash Preview, 2.5 Pro Preview. Kita coba pakai yang paling baru ya, bisa nggak? 2.5 Pro Preview. Nah, di sini aku udah menyiapkan terkait prompt yang akan digunakan di Gemini AI teman-teman. Saya mempelajari domain 2 CISSP, Asset Security. Bisa jelaskan secara detail apa itu klasifikasi data dan mengapa hal ini penting dalam keamanan aset. Berikan juga contoh kebijakan klasifikasi data yang umum digunakan di organisasi. Tolong jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami dan sertakan contoh kasus. Berikan saya soal latihan tentang kebijakan perlindungan aset informasi beserta pembahasannya. Oke. Nah, di Google Gemini ini kita melakukan tanya jawab interaktif tentang konsep-konsep yang sulit.
Misalnya ketika kita bingung soal kebijakan klasifikasi data seperti yang kita tanyakan ini, kita bisa langsung bertanya dan mendapatkan penjelasan yang mudah dimengerti, lengkap dengan contoh kasus. Nah, di sini dia memberikan jawaban dari apa yang kita tanyakan, teman-teman. Cukup panjang bukan? Mungkin karena topik yang menarik, dia memberikan pembahasan yang lengkap. Oke, ini nanti kita bisa baca lagi ya teman-teman. Dia memberikan penjelasan yang lengkap. Ini juga tergantung dari model Gemini yang kita gunakan. Semakin tinggi modelnya dan dia akan semakin bagus hasil yang diberikan. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan Google AI Studio. Nah, dengan Google AI Studio kita akan membuat prototype prompt untuk menguji berbagai skenario pertanyaan seputar keamanan aset. Ini membantu kita untuk mempersiapkan diri menghadapi soal-soal ujian CISSP dengan simulasi yang realistis. Sebenarnya secara pribadi ini kali pertama saya menggunakan Google AI Studio. Saya rasa ini cukup menarik. Pertama, mari kita buat dulu studionya menggunakan Gemini. Oke. Kita coba menggunakan prompt yang sudah saya siapkan. Tuliskan penjelasan lengkap tentang langkah-langkah implementasi pengamanan aset informasi di perusahaan menurut standar CISSP. Sertakan tahapan kebijakan dan contoh kontrol keamanan yang diterapkan. User akan bertanya tentang konsep aset security CISSP. Jawab dengan ringkas, tepat, dan berdasarkan standar CISSP. Jika pertanyaan tidak relevan, berikan jawaban sopan bahwa topik di luar domain aset security. Jadi dari yang saya tangkap dari prom ini, kita itu seperti membuat AI sendiri ataupun kayak simulasi AI gitu. Coba kita run. Dia juga ada beberapa model ya teman-teman. Gemini 2.5 Pro sama yang Flash. Seperti yang saya bilang sebelumnya, dengan menggunakan AI, sesuatu topik yang kompleks seperti domain 2 dari CISSP tentang aset security ini memudahkan kita untuk melakukan pembelajaran, teman-teman. Jadi dengan menggunakan AI, dia memberikan materi ataupun rangkuman yang relevan dan juga sesuai dan tidak bertele-tele dan menghabiskan banyak waktu kita untuk mencari di internet, teman-teman. Ini cukup menarik. Mungkin nanti kita bisa mempelajari tentang Google AI Studio ini lebih dalam lagi. Sebelumnya ada banyak sekali ya teman-teman. Bisa membuat kode, berbagi akses, membandingkan mode, ada juga membersihkan chat ya. Oke, nanti kita pelajari lagi ya terkait Google AI Studio. Nah, sekarang ini adalah tools yang sebenarnya
Saya juga penasaran dan saya ingin coba kenalkan kepada teman-teman semua dan kepada diri saya terutama, yaitu tentang belajar lagi AI. Yang saya dapatkan informasinya bahwa belajar lagi AI ini adalah sumber ataupun AI yang menggabungkan banyak model dari AI yang terkenal seperti GPT, DeepSeek, Cloud, Gemini, Perplexity, Sona. Oke, di sini dia juga memberikan kita ada tawaran membership. Nah, membership ini kita bisa memilih mau menggunakan model yang mana. Kita coba, tadi kita udah menggunakan notebook LM, kita udah menggunakan Google Gemini dan juga Google Gemini di Google AI Studio. Sekarang kita coba AI yang terkenal ya, yang paling menurut saya paling terkenal, yaitu GPT yang paling sering orang gunakan. Coba kita tulis promptnya di sini. Oke, saya sedang mendalami domain 2 CISSP tentang asset security. Tolong buatkan rangkuman materi berikut dengan poin penting untuk persiapan ujian. Ada definisi asset security, pengklasifikasian data dan pengendalian aset, kebijakan retensi data, kepatuhan terhadap peraturan dan standar keamanan, serta contoh implementasi dan tips mengingat materi ini. Tolong buatkan ringkasan dan transkrip ini dan highlight poin penting terkait keamanan aset informasi. Nah, di sini ternyata dalam menggunakan belajar lagi AI ini kita perlu melakukan subscription. Kita harus membership, teman-teman. Makanya di sini dia tadi memberikan bahwa kita tidak bisa bertanya. Ya, sedikit kecewa ya. Oke, kita coba kembali lagi ke notebook LM. Nah, udah selesai nih teman-teman untuk ringkasan audionya. Coba kita jalankan. Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bongkar tumpukan materi Anda nih soal keamanan aset dan privasi data. Terus siapa aja yang boleh akses, gitu. Lalu ada lagi data controller. Nah, ini fokusnya agak beda. Dia lebih mikirin kenapa dan gimana data pribadi itu diproses. Urusannya lebih ke privasi, kepatuhan aturan, kayak GDPR gitu kan. Dan menariknya nih, seringkali kalau datanya sensitif banget, peran controller ini sengaja dipisah. Oke. Jadi dengan menggabungkan kekuatan berbagai tool dari AI tersebut, kita dapat belajar dengan lebih efektif, efisien, dan mendalam. Teknologi AI membantu kita dalam mengatasi keterbatasan belajar mandiri, seperti kesulitan memahami materi kompleks dan kurangnya interaktif. Seperti yang sudah kita gunakan terkait AI-nya seperti notebook LM, ada Gemini, ada Google AI Studio, dan yang terakhir tadi ada belajar lagi AI. Walaupun yang terakhir kali kita tidak bisa menggunakannya karena harus membership terlebih dahulu, tapi dari AI yang lain kita dapat mengetahui bahwa mereka sangat membantu kita untuk melakukan berbagai macam kegiatan, terutama dalam hal belajar sesuatu yang kompleks. Oke. Mungkin untuk pembelajaran kita terkait domain 2 CISSP cukup sampai di sini. Ada banyak sekali materi yang telah diberikan atau pembelajaran yang diberikan oleh teman-teman kita, yaitu AI. Nanti untuk hal tersebut saya pasti akan baca terkait materi-materi tersebut. Demikian proses belajar saya menggunakan teknologi AI dalam menguasai domain Asset Security CISSP. Semoga video ini bisa memberikan gambaran bagaimana AI dapat menjadi mitra belajar yang powerful di era digital. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.